Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mei Sundari dengan nomor pokok mahasiswa 20111000096. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai silabus dan RPP tematik kelas 1 kurikulum 2013. Nah, apa itu silabus? Silabus dalam kurikulum 2013 adalah pedoman untuk menyusun rencana kegiatan pembelajaran di setiap mata pelajaran. Secara garis besarnya, silabus ini mencakup seperti kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari silabus. Apa sih fungsi dari silabus? Fungsi dari silabus yaitu silabus mata pelajaran dapat dijadikan pedoman dalam menyusun buku siswa. Buku siswa ini memuat tentang materi pelajaran, aktivitas pelajaran peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Silabus juga menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk semua kajian mata pelajaran ataupun pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil pembelajaran. Saja komponen dalam silabus. Komponen dalam silabus yaitu yang pertama ada identitas mata pelajaran, yang kedua ada identitas sekolah. Identitas sekolah ini memuat nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga ada kompetensi inti ataupun KI. KI ini merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang keempat yaitu ada kompetensi dasar ataupun KD. KD ini merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan ataupun mata pelajaran. Yang kelima yaitu ada indikator penyampaian kompetensi. IPK ini adalah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan keterampilan kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang keenam yaitu ada materi pokok pembelajaran. Yang kedelapan ada penilaian. Penilaian itu merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan penyampaian hasil belajar peserta didik. Yang kedelapan yaitu ada alokasi waktu. Alokasi waktu ini sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester ataupun 1 tahun. Yang kesembilan ada sumber belajar. Sumber belajar ini dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar ataupun sumber belajar lain yang relevan. Nah, selanjutnya yaitu prinsip pengembangan silabus. Silabus dapat dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu ada ilmiah, yang kedua itu ada relevan, yang ketiga sistematis. Sistematis ini komponen-komponen silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat itu ada konsisten, yang kelima itu memadai, yang keenam ada aktual dan konstekstual, yang ketujuh fleksibel, dan yang kedelapan itu menyeluruh. Materi selanjutnya yaitu ada RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, di sini apa itu RPP? RPP adalah suatu rencana yang menggambarkan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran berdasarkan pada ketentuan kurikulum 2013. Nah, di sini komponen yang terdapat pada RPP yaitu yang pertama ada identitas sekolah, yang kedua ada identitas mata pelajaran atau tema ataupun subtema, yang ketiga ada kelas ataupun semester, yang keempat ada materi pokok, yang kelima ada alokasi waktu, yang keenam ada tujuan pembelajaran, dan yang ketujuh yaitu ada kompetensi dasar dan indikator penyampaian kompetensi. Yang kedelapan ada materi pembelajaran, yang kesembilan ada metode pembelajaran,
Yang ke-10 ada media pembelajaran. Yang ke-11 ada sumber belajar. Yang ke-12 yaitu ada langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan, pendahuluan, inti, dan penutup. Yang ke-13 yaitu ada penilaian hasil pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Nah, di sini siswa dituntut untuk mampu memahami dan menjalankan sikap tubuh, duduk, berdiri, dan jalan, serta bergerak secara lentur dan seimbang. Nah, di sini siswa mampu mempraktikkan sikap tubuh duduk, berdiri, dan jalan, serta bergerak secara lentur dan seimbang. Yang ketiga yaitu siswa mampu menceritakan bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain, dan bagaimana cara menjaga kebersihan pakaian. Kita menerapkan seperti itu agar siswa dapat berjalan lurus ke satu arah dengan tepat setelah melakukan permainan sederhana. Dan siswa dapat mencontohkan sikap berdiri secara lentur dan seimbang, dan siswa pun dapat memperhatikan cara menjaga kebersihan bagian tubuh dan kebersihan pakaian. Nah, apa sih media yang kita gunakan untuk siswa di mata pelajaran PJOK ini? Kita menggunakan media pembelajaran di lapangan, karena siswa akan memperhatikan cara berjalan lurus ke satu arah dengan tepat, seperti yang saya contohkan di atas. Dan siswa dapat mencontohkan sikap berdiri secara lentur dan seimbang seperti yang telah dijelaskan dan dipraktikkan oleh pendidik, seperti ini contohnya. Siswa juga dapat mempraktikkan cara menjaga kebersihan bagian tubuh dan kebersihan pakaian, seperti contohnya di atas. Selain menggunakan media di lapangan, ada juga media gambar. Di sini siswa melihat gambar yang telah dibuat oleh pendidik, lalu siswa memperhatikan gerakan seperti yang telah dilihat di gambar tersebut. Dengan cara seperti itu, membuat siswa agar tidak bosan menggunakan media yang hanya di lapangan. Kita bisa menggunakan media gambar juga. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.